Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Dasar-Dasar Kesyah Bandaran akan menjelaskan hasil observasi kami di Pelabuhan Garongko, terkhusus di KMN Alif nomor 77. Kami akan mempresentasikan studi kasus tentang pemeriksaan alat tangkap. Dengan saya sendiri sebagai koordinator, yaitu Khairunisa, saya Wilayanti, saya Hasida, Saya Alpan. Saya Muhammad Rizal. ini adalah presentasi kami. Yang pertama yaitu latar belakang kapal KMN Alif 77, terutama fokus pada kesesuaian alat tangkap yang digunakan dengan regulasi peraturan perikanan yang berlaku di Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa alat tangkap yang digunakan kapal tersebut legal, memenuhi standar teknis, dan tidak mengalami modifikasi ilegal yang mengancam sumber berkelanjutan, sumber daya ikan, dan ekonomi laut. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui apakah kapal yang alat tangkapnya beroperasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Nama kapal KMN Alif 77, bendera Indonesia GT30, nama nahkoda Basri, jumlah ABK 13 orang, jenis kapal, kursen, jumlah alat tangkap 2, tahun pembuatan 2020, klasifikasi alat tangkap, golongan jaring lingkar, subgolongan jaring lingkar bertali kerut, jenis alat pukat cincin 2 kapal, spesifikasi pukat cincin pelagis kecil dan dengan 1 kapal. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan pada tahap awal yaitu melakukan verifikasi dokumen dan operasional serta izin alat tangkap yang dilakukan oleh mahasiswa dan nahkoda. Di kapal KMN Alif 77 kami mewawancarai ABK kapal. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu persiapan peralatan pemeriksaan. Kami melakukan persiapan yaitu dengan menggunakan kamera handphone dan format pertanyaan. Yang ketiga adalah koordinasi jadwal pemeriksaan dengan nahkoda kapal. Di sini kami melakukan koordinasi jadwal bagaimana pemeriksaan alat tangkap dengan ABK kapal. Selanjutnya ada pemeriksaan alat tangkap secara fisik, yaitu melakukan pemeriksaan langsung kepada jaring yang ada di atas kapal tersebut. Selanjutnya yaitu diskusi dan klarifikasi dengan nahkoda dan pengelola. Di sini kami melakukan koordinasi kepada ABK kapal dan mewawancarai ABK tersebut. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan hasil perikanan. Kami menyusun sebuah laporan hasil observasi di kapal KMN Alif 77. Yaitu tahap ke-8 yaitu rekomendasi dan tindak lanjut. Kami memberikan rekomendasi dan solusi kepada pihak ABK kapal KMN Alif 77. Selanjutnya, hasil observasi yang kami dapat di kapal KMN Alif 77 yaitu kami mendapatkan bahwa alat tangkap yang digunakan yaitu alat tangkap mini hook-set, menunjukkan alat tangkap tersebut memenuhi standar dan kriteria terhadap regulasi. Kami juga tidak menemukan adanya modifikasi alat tangkap yang digunakan oleh kapal tersebut. Jadi, kapal KMN ini layak mendapatkan surat STB ketika mereka ingin berlayar karena kesesuaian alat tangkap mereka. Baik, saya akan menjelaskan analisis kesesuaian alat tangkap dengan regulasinya. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Permen KP 2020 tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan Laktepas. Kapal pemeriksaan ini alat tangkap mini kursen yang digunakan kapal KMN Alif 77 telah memenuhi syarat tersebut, termasuk dalam hal bahan, konstruksi, kapasitas,
dan fungsi operasional. Selain itu, alat tersebut juga memiliki dokumen sertifikasi yang sah dan terverifikasi oleh instansi terkait serta telah berstatus legal sesuai izin yang diberikan. Tidak ada bukti bahwa alat tangkap tersebut mengalami modifikasi ilegal atau perubahan bentuk yang dapat mempengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dari segi regulasi, alat tangkap yang digunakan kapal ini dinyatakan sesuai, legal, dan dapat digunakan untuk operasional ikan secara sah. Baik, adapun pengamatan modifikasi dan pelanggaran, yaitu selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya modifikasi ilegal maupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kapal KMN Alif 77 mampu menunjukkan bahwa alat tangkap yang digunakan merupakan alat tangkap standar yang umum digunakan oleh kapal-kapal di wilayah tersebut. Selain itu, tidak terdapat bukti adanya usaha modifikasi yang bertujuan melebui sistem perizinan ataupun memperbesar kapasitas alat tangkap secara tidak sah. Hal ini menandakan bahwa kapal dan pengelola tetap berkomitmen terhadap kepatuhan terhadap regulasi yang menjaga kelanjutan sumber daya ikan. Ya, selanjutnya teman-teman bisa melihat di atas ini. Ini ada tabel hasil pemeriksaan optis dan teknis di kapal KMN Alif 77. Di sini yang pertama itu peralatan navigasi menggunakan GPS. Yang kedua itu alat-alat keselamatan menggunakan skoci dan life jacket. Yang ketiga alat-alat pemadam kebakaran menggunakan apar. Yang keempat itu permesinan dan pelestarian kapal perikanan menggunakan mesin diesel, genset, dan aki GS. Yang kelima, jumlah ABK itu ada 13. Yang keenam itu jenis alat tangkap. Jenis alat tangkapnya itu mini pursen. Yang ketujuh itu jumlah alat penangkap ikan ada 2. Yang kedelapan, jumlah alat bantu alat penangkap ikan, yaitu menggunakan lampu 30. Baik, selanjutnya di kesimpulannya ini berdasarkan hasil pemeriksaan di Pelabuhan Perikanan Galongkong pada tanggal 12 Mei 2025, KMN Lintas 77 telah memenuhi ketentuan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan nomor 6 tahun 2010 dan Permen KP nomor 59 tahun 2020. Kapal menggunakan alat tangkap jaring lingkar bertali kerut yang sah dan sesuai klasifikasi ilegal, alat tangkap dan alat bantu dalam kondisi lengkap, berfungsi baik dan tidak ditemukan modifikasi ilegal. Peralatan keselamatan, navigasi dan komunikasi juga tersedia di layak pakai. Tidak ditemukan pelanggaran atau kekurangan yang signifikan. Dengan demikian, kapal Lintas 77 dinyatakan layak melaut. Itulah tadi presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.